bentuk mahabbah sesama muslim yang tidak ingin saudaranya ngerasani tanpa terlebih dahulu tabayun, akhirnya menghakimi tanpa tahu penyebab yang sebenarnya. Salam hangat dari saya, Romal Abbas, kepada Gus Fuad yang baik hatinya di Bumi Pleret. Izinkan saya lewat video ini menyampaikan surat kepada Gus. Yang mengirim surat cinta kepada saya itu kan Kiai Madudin, tapi surat balasan yang ingin saya buat akhirnya bukanlah kepada beliau, tapi kepada jenengan. Saat Mas Sugeng menyampaikan pesan bahwa masih ada trust issue terhadap saya, seperti pertanyaan apakah saya ini Ba'alawi atau bukan, sehingga terkesan membela Ba'alawi tanpa ada objektivitas, saya direkomendasikan Mas Sugeng untuk bertemu Gus di Pleret, dan akhirnya saya lakukan. Seperti yang saya sampaikan kepada Gus, di samping Raden Fakih dan Mas Sugeng, saya ini kan ngomong kalau saya ini bukan Ba'alawi. Hal yang sama saya sampaikan kepada Kiai Madudin sewaktu diberi kesempatan bertemu dengan beliau di acara Pada Suka beberapa waktu silam. Bedanya, pengakuan saya disimpan dengan baik oleh Gus, sementara Kiai Umat, pengakuan saya malah dipakai beliau untuk penggiringan opini yang cukup menyebalkan lah. Pengakuan saya malah dipakai untuk membuat orang-orang ngevonis bahwa seluruh imigran Yaman punya watak yang miring tentang nasionalisme. Dari sini saya itu bisa melihat kalau Gus Fuad itu jauh lebih bijaksana daripada Kiai Imad kala menyimpan sebuah rahasia. Gus Fuad tidak menyebarkan rahasia itu, tidak memanfaatkan itu, dan memang seperti inilah sikap seorang muslim yang baik. Sementara Kiai Imad malah memanfaatkan rahasia itu. Lewat video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Gus. Saya itu peneliti, jadi saya ini bukan hakim. Hakim itu harus benar, sementara peneliti itu tidak boleh salah, namun tidak harus benar. Sebuah pepatah yang diajarkan kepada saya ketika mengawali proposal disertasi sejarah 1948 dan 1965. Guru besar saya berpesan begini: "If studying history always makes you feel proud and happy, you probably are not studying history." Jika membaca sejarah malah selalu membuatmu bangga dan bahagia, barangkali yang kamu baca itu bukan sejarah. 30 tahun lebih ya, kita dicekoki tafsir tunggal bahwa biang kerok pemberontakan G30S pada bulan September 58 tahun yang lalu hanyalah PKI. Lewat buku pelajaran, lewat LKS, dan lewat film tahunan akhir bulan September seperti sekarang, hampir saja dulu itu saya percaya tafsir tunggal ini adalah muttafaqun alaih. Selama itu saya bangga dengan sejarah itu, dan selama itu pula saya bahagia dengan heroisme sejarah Orba di masa itu. Hingga akhirnya saya berkenalan dengan beberapa orang pelaku sejarah. Mereka semua sudah tua sekarang, banyak yang meninggal. Kemudian saya menelaah bukti-bukti sejarah di tahun itu dengan cukup seksama. Akhirnya saya dapati ternyata sejarah itu tidaklah sehitam putih yang saya sangka. Perspektif itulah yang ingin saya sampaikan kepada Sivitas Akademika STHI Al-Maliki di Bondowoso ketika 2 atau 3 orang bertanya kepada saya tentang Habib Utsman bin Yahya, Wali Songo, dan tentang Ba'alawi. Untuk Gus ketahui, saya itu kerap menjelaskan sesuatu dengan contoh-contoh. Kadang penjelasan teoritis itu agak sulit dipahami. Makanya saat ada orang bertanya apakah Habib Utsman bin Yahya itu atek Belanda atau bukan, saya jelaskan sesuai perspektif dan tafsir historis seperti di atas. Perspektif itu seperti ini: sudut pandang seseorang di masa lalu tidak bisa divonis dengan sudut pandang manusia di zaman sekarang yang memiliki definisi nasionalisme dan kemerdekaan yang sangat matang. Jika kita melihat otoritas Belanda di masa lalu sebagai manusia yang hidup di masa itu, kita akan melihat betapa abu-abunya nasionalisme di mata bumi putra Hindia Belanda. Saya bicara secara umum, tidak spesifik kalangan intelektual atau ningrat yang memiliki pendidikan yang bagus. Sekadar contoh untuk dijawab Gus atau orang lain jika iskal dengan perspektif yang saya ajukan. Jika Belanda bukanlah pemerintahan yang sah, siapakah yang mengangkat bupati di seantero Jawa, kawedanan di seluruh Jawa, dan siapa saja yang berhak mengepalai bagian distrik di seluruh Jawa? Apakah itu kesultanan ataukah pemerintah Belanda? Jika Belanda bukanlah pemerintahan yang sah, siapakah yang berwenang memecat bupati di seluruh Jawa, kawedanan di seluruh Jawa, dan siapa saja yang berhak mengepalai bagian distrik di seluruh Jawa? Apakah itu kesultanan ataukah pemerintahan Belanda? Jika Belanda bukanlah pemerintahan yang sah, kenapa Kartini mengusulkan beasiswa pendidikan kepada Agus Salim meskipun akhirnya tidak jadi karena berita tentang rekomendasi ini tidak sampai kepada Agus Salim? Tentu saja rekomendasi atau permohonan beasiswa itu ditujukan kepada kerajaan Belanda. Jika Belanda bukanlah pemerintahan yang sah, kenapa orang yang kelak menjadi aktor-aktor revolusi 1945 mengajukan aplikasi beasiswa untuk bisa belajar di Belanda, atau paling tidak difasilitasi oleh Belanda? Mungkinkah seseorang mengajukan surat permohonan kepada pemerintahan yang tidak sah? Pada intinya Gus, jika Belanda bukanlah otoritas yang sah di waktu itu, kenapa Belanda atau kerajaan Belanda bisa mengatur birokrasi dan pemerintahan sekrusial ini? Tahun 1808
saat Daendels meresmikan proyek Anyer Panurukan, yang sampai kepada kita hanyalah pemerintahan di masa itu menerapkan sistem kerja paksa. Jadi Belanda seolah-olah itu sangat tidak adil kepada pribumi Indonesia. Namun betapa kagetnya saya kala membaca jurnal berjudul Historical Studies Journal, reportase Djoko Marihandono dalam disertasinya kalau tidak salah, dan refleksi dari Asfi Warman Adam. Ternyata Daendels itu menyediakan dan memberikan upah kepada para pekerja Anyer di Panarukan. Hanya saja, sistem distribusi uang di masa itu diberikan kepada raden-raden yang menjabat bupati setempat, tidak langsung kepada pekerjanya. Akan tetapi, raden-raden yang menjadi bupati di sana itu justru mengkorupsi upah itu hingga tidak sampai ke tangan para pekerja. Berapa jumlah gaji masing-masing pekerja, berapa persen yang dikorupsi, dan siapa saja koruptornya, sampai sekarang memang masih belum terang. Kendati pun demikian, korupsi itu faktual. Banyak korban yang gugur juga faktual. Sama faktualnya, raden-raden atau bupati setempat menerapkan sistem kerja paksa atas nama pengabdian kaulo terhadap gustinya. Tepat di sini saya ingin bertanya, nasionalisme macam apa yang ada di benak bupati-bupati Jawa yang korup itu? Bagi yang membaca sejarah hanya lewat buku LKS, tentu saja akan kaget dengan fakta seperti ini. Betapapun bencinya saya kepada penjajahan di masa itu, Gus, fakta bahwa Belanda adalah otoritas yang sah di masa itu tidak bisa saya sangkal. Itulah kenapa kalau ada pertanyaan apakah Habib Utsman bin Yahya antek Belanda atau bukan, saya jawab tergantung sudut pandang Anda melihat nasionalisme atau otoritas pemerintah di masa itu. Penjelasan singkatnya begini. Bagi sudut pandang orang di masa lalu yang merasa kewenangan yang sah untuk memecat bupati, kawedanan, karisidenan, dan distrik-distrik di seantero Jawa adalah kerajaan Belanda yang berkedudukan di Hindia Belanda, mereka semua akan ngerasa dan yakin bahwa bekerja di dalam sistem pemerintahan Belanda hanyalah menjadi abdi atau PNS biasa. Bayangkan Gus atau orang lain hidup di masa lalu yang masih banyak orang buta huruf, tidak mengetahui apa itu pemerintahan, hidupnya sederhana, dan dikasih tahu bahwa untuk mengenyam bangku sekolah kamu harus menjadi dua macam manusia. Jika bukan keturunan Belanda, minimal kamu manusia yang lahir dari ekosistem anak ningrat. Saya cuman mengajukan ini untuk historiografi Soekarno saja. Bagi saya, Gus, Soekarno adalah sosok yang ya overrated gitu, terlalu dilebih-lebihkan. Bayangkan Gus adalah anak kampung. Di sana seluruh kampung itu anak-anaknya mentok tingkat pendidikannya cuma sampai di SD. Kemudian Gus punya kesempatan kuliah sampai S2 di Jakarta. Pulang-pulang Gus membawa ide tentang pemerintahan, dana desa, tata kelola drainase, dan semangat pembangunan. Orang terpelajar macam Gus yang berorasi di depan orang-orang yang kurang berpendidikan tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan mereka, tentu saja akan dilebih-lebihkan. Ternyata ide Tan Malaka itu jauh lebih canggih daripada Soekarno, dan ternyata gagasan Sultan Syahrir itu jauh lebih canggih daripada Soekarno. Ternyata juga gagasan Agus Salim jauh lebih generik daripada Soekarno, bahwa akhirnya ia punya pikiran picik menjadi penguasa seumur hidup hingga ditinggalkan Bung Hatta di demo Gerwani lantaran sering kawin, di demo mahasiswa sampai dikatai anjing packing, saat rakyat Indonesia kelaparan karena inflasi, malah ia mengubarkan semangat untuk ganyang Malaysia dari cengkraman Inggris tahun 1964. Itu sebenarnya bukti-bukti historis yang tidak bisa dihapus. Saat memberikan klarifikasi di channelnya Gus Zaini, Gus, saya itu mengajukan pepatah begini: burung yang sejak lahir hingga besar selalu hidup di dalam sangkar akan mengira bahwa terbang adalah sesuatu yang dilarang. Padahal secara fitrah hewani, dua sayap yang diberikan Tuhan padanya itu berfungsi untuk terbang dan pergi. Pepatah ini saya antarkan untuk menjelaskan situasi di masa lalu. Sebelum tahun 1920, ide-ide pembebasan masih mentah dan belum menemukan bentuknya. Di tengah mayoritas penduduk Indonesia yang banyak buta huruf, sehingga tidak memiliki peluang untuk belajar dan mengerti arti sebuah kebebasan, hidup di dalam kerangkeng penjajahan akan mengira bahwa kemerdekaan adalah penjajahan itu sendiri. Lebih-lebih, sejak tahun 1740, kita kan dipisahkan satu sama lain. Yang dari Arab dan India diharuskan hidup di Pekojan, pribumi tinggal di luar, dan tidak boleh berinteraksi dengan etnis Cina yang diharuskan tinggal di pecinan. Untuk usulan Gus bahwa Mbak Alawi harus meniru peranakan Cina yang mengganti nama mereka dengan nama Indonesiawi, perlu Gus ketahui bahwa peranakan Cina itu dipaksa untuk melakukan itu. Oleh siapa? Oleh negara. Saat pemerintah Orde Baru berkuasa hingga Gus Dur menjadi presiden, etnis Cina itu jangankan bebas memeluk agama sesuai ajaran leluhurnya, sekadar memiliki nama Cina saja tidak diperbolehkan oleh negara. Pemaksaan itu, Gus, lewat keputusan presiden, saya lupa nomor berapa, ya pasti tahun 1967. Negara itu lewat Pak Harto mewajibkan nama Lim Swee King jadi Guntur. Legenda bulu tangkis ini yang Gus pasti tidak asing dengannya, harus mengharumkan nama Indonesia terlebih dahulu dalam kompetisi badminton All England supaya cukup bebas
dipanggil Lim Swee King. Nama aslinya bukan Guntur. Akibat pemaksaan oleh negara ini Gus, hingga Gus Dur menjadi presiden, Gus itu bisa dapati bahwa peranakan Cina di Jawa ketika bertemu peranakan Cina di Kalimantan, mereka itu tidak berkomunikasi dengan bahasa Mandarin, tapi memakai bahasa Indonesia supaya mengerti satu sama lain. Padahal mereka itu sama-sama Cina gitu. Saat Gus mengusulkan Mbak Alawi tidak boleh memakai identitas mereka berasal, bukan hal ini sama seperti rezim Orde Baru yang melarang peranakan Cina memakai nama Cina. Saya memang belum merestorasi bukti sezaman tentang nama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir seperti yang Kiai Imad gugat. Akan tetapi Gus, dalam disiplin ilmu ada satu hal yang perlu Kiai Imad penuhi jika memang benar pembatalannya kepada kabilah Ba'alawi itu sahih, yaitu perlu bukti yang valid bahwa Ubaidillah bukanlah anak Ahmad al-Muhajir. Barulah saya akan taslim bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Rasul, atau paling tidak Ubaidillah ini adalah anak orang lain, bukan Ahmad al-Muhajir. Barulah saya taslim bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Rasul. Sayangnya, bukti yang disodorkan Kiai Imaduddin itu cuma satu, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Barokah yang cukup problematik itu. Saya sudah ngelacak manuskrip itu sampai ke dua negara, yaitu Arab Saudi dan Iran. Satu manuskrip dimiliki oleh Ayatollah Al-Marashi, dan satu manuskrip lagi dimiliki oleh seorang nakib di Hijaz bernama Ibrahim bin Mansur. Kedua orang yang memiliki manuskrip ini pun masih ragu sebenarnya jika benar-benar dikarang oleh Farazi atau tidak. Dan dalam mata kuliah di Iran, menurut mahasiswa KUM yang masih aktif sampai sekarang, kitab ini tuh cuman jadi sumber sekunder saja dan bukan sumber primer akademik. Jika ekosistem akademik dan ilmiah saja tidak memakai kitab ini sebagai sumber primer, apa dasar Kiai Imad itu melakukannya? Saya pun heran kenapa Kiai Imad itu belum pernah menjawab sekalipun tentang sangkaan saya ini. Kemudian Kiai Imad itu mendasarkan pembatalannya pada aturan main kitab nasab, yaitu Asy-Syajarah Barokah. Kala disebutkan di dalam kitab itu, dalam Asy-Syajarah Barokah, anaknya cuma ada 3, memakai jumlah ismiyah dan mengandung angka, maka yang lebih dari itu tertolak secara ilmiah. Setelah saya menguji aturan main ini Gus, ternyata tidak sepenuhnya benar. Ada nama yang disebutkan Asy-Syajarah itu 1, tapi setelah mengkomparasikan dengan sumber sezaman dan juga sumber yang lebih tua, ternyata jumlah anaknya itu ada 2. Tidak hanya dari segi jumlah anaknya saja, lokasi tempat tinggalnya pun bermasalah. Asy-Syajarah mengatakan suatu ketika itu ada Ashraf yang tinggal di Isfahan atau meninggal di Isfahan. Sementara kitab yang lebih tua dan sezaman mengatakan si fulan ini lokasi atau tempat tinggalnya atau tempat wafatnya itu Hamdan. Dua lokasi ini Gus, jika Anda membuka Google Maps, jaraknya itu 500 km lebih. Mana mungkin membatalkan nasab dengan kitab tunggal yang problematik seperti ini? Saya temukan lebih dari 30% nama-nama yang disebutkan di kitab ini cukup bermasalah. Sementara kaidah argumentasinya kan iza waradal ihtimal saqata bihil istidlal. Kalau dalilnya masih rancu, maka tidak bisa dipakai untuk menjadi argumen. Sama seperti Gus Fuad digugat nasabnya, misal Gus Fuad bin Fulan, ada orang menggugat silsilah itu, tapi argumennya masih rancu, mana bisa langsung dibatalkan. Untuk sumber sezaman yang menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, seperti yang saya sebutkan, memang saya belum mampu menghadirkannya karena masih direstorasi. Akan tetapi, sekitar 150 tahun sejak Alwi bin Ubaidillah wafat, cucunya yang bernama Abdullah bin Muhammad itu terkonfirmasi oleh orang lain dan warga di sekitarnya, buktinya dalam isnad kitab Turmuzi sebagai Syarif Husaini. Tentu saja, masa sependek itu, apalagi berkaitan dengan keturunan Imam Ali, kata Syarif Husaini sangat muttafaq alaih dan cukup muktabar. Penjelasan kata itu begini, kata Syarif Husaini bagi orang biasa mungkin tidak ada artinya, tapi bagi peneliti atribusi ini berarti sesuatu. Seperti itu bagus Imam Ibrahim. Bagi orang biasa mungkin tidak ada artinya nama ini, tapi bagi peneliti kata tuh bagus Imam Ibrahim bermakna sesuatu. Orang yang bernama Imam Ibrahim adalah bangsawan asal Banten yang merupakan keturunan Sultan Maulana Hasanuddin. Kaidahnya itu begini Gus, muradul kalam ala urufil mukhatib. Maksud dari sebuah ucapan harus disesuaikan dengan uruf atau kebiasaan pengucapnya di masa itu. Setelah membaca sumber sezaman dan mencari kebiasaan atau uruf di masa itu, Syarif Husaini ternyata hanya diberikan kepada keturunan Imam Ali dari istrinya Sayyidah Fatimah lewat anaknya yang bernama Husain. Memang Husaini tidak mutlak untuk Imam Husain bin Ali, tapi jika sudah Syarif Husaini, maka merujuk kepada definisi di atas. Syarif pun tidak mutlak untuk keturunan Imam Ali, seperti Sultan-Sultan di Tasir Rasuli kan kadang disebut dengan Syarif. Tapi jika sudah Syarif dan Husaini,
maka merujuk kepada definisi di atas tadi. Sebagai orang yang berdiri di atas dalil ya Gus, mana mungkin saya mengatakan sebaliknya, bahwa Bang Alawi itu bukan keturunan Rasul. Padahal bukti-bukti historis yang saya dapatkan itu justru mengarah kepada kesahihan genealogi Bang Alawi. Untuk perkara Bang Alawi yang brengsek, tindakannya tak senonoh, dan punya ide nasionalisme yang cukup miring, Gus tak perlu khawatir karena saya punya rekam jejak bersama Gus Durian menjadi penentang mereka. Salam hormat saya untuk Gus, salam hangat juga untuk keluarga besar di rumah. Masih ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, semoga saya bisa sampaikan secara langsung di depan Gus dalam nuansa yang hangat di planet.